Jadi sebelum pulang tadi aku sempat singgah ke Indomaret, rencana beli susu. Walaupun udah usia segini, masih suka minum susu. Dulu sih Milo ya, tapi belakangan beli yang mereknya namanya Milku. Jauh lebih murah. Satu botol biasanya cuma 3.000 dan tadi diskon jadi 2.700 satu botolnya. Beli agak banyak jadinya. Nah, pas lagi ngantri di depanku ada bapak-bapak beli Yakult banyak banget. Kayaknya ada 10 pak lebih gitu. Dan kayaknya bukan aku doang yang penasaran sama apa beliau belanja sebanyak itu. Jadi kasirnya nanya, kalau boleh tahu Pak, ini beli gini banyak buat apa gitu Yakultnya. Terus si bapaknya bilang, saya baca di Facebook, katanya bakteri dan virus itu tidak bersahabat. Kalau ini kan Yakult bakteri baik ya katanya. Jadi kalau saya minum kan nanti bertarung sama virus di dalam badan saya, kata dia gitu. Aku mau ketawa nggak enak loh. Virus dan bakteri tidak bersahabat. Ada-ada aja Facebook ini. Bener sih tidak bersahabat, tapi mungkin konteksnya beda kali ya. Cuman si kasirnya juga nggak banyak komen, habis itu langsung bungkusin. Nah pas giliranku, kan biasa kalau udah di kasir gitu kan, mereka suka nawarin ya kadang buah yang lagi promo apa tebus murah gitu. Jadi si kasirnya nawarin aku ini, oh bapaknya beli susu ya, kebetulan lagi ada promo juga susu nih. Terus dia nawarin Ultramilk, beli 2 15.000, jadi satu kotaknya 7.500. Terus aku bingung gitu. Lalu aku bilang, ya tapi kan yang saya beli promo juga, satunya cuma 2.700. Terus kasirnya bilang, iya cuma lebih enak Ultramilk katanya. Ini kan Milku apa, ngakunya susu sapi Belgia. Masa sih susu sapi Belgia 2.700 katanya gitu. Aku bingung nih, apa dia dibayar sama Ultramilk? Kok ngejelekin Milku? Ini yang punya nanti denger apa nggak marah sama kasirnya gitu. Jadi akhirnya aku bilang enggak lah, beli Milku ya aja gitu. Nah terus sampai rumah aku sambil minum susu ini buka laptop, terus ngecek lah YouTube. Biasanya sih nggak ada perubahan yang kayak gimana gitu. Tapi tahu-tahu hari ini aku cek, kok subscribernya tiba-tiba udah 82 gitu. Udah hampir 100 saja. Dan ternyata yang rame adalah video seberkas santai yang sesi pertama. Agak kaget sih sebenarnya, karena sebenarnya kan tujuan mulai bikin seberkas santai ini terapi ya. Ternyata banyak yang dengar, seneng sih dan bersyukurlah. Cuma ini bukan gara-gara gara-gara lagu mantra yang kemarin aku bahas juga di sesi ini di sesi sebelumnya kan. Maksudku kok tiba-tiba ya, ini lama-lama nih lagu bener-bener berguna nggak nih? Tapi harusnya sih enggak ya, mungkin memang lagi naik aja gitu. Terus kalau ngomong soal YouTube, aku baru sadar hari ini kalau di kantor tuh ternyata banyak karyawan yang punya channel YouTube. Dan rata-rata memang juga tahun ini mulainya mulai bikinnya, punya channelnya. Mungkin akunnya udah lama tapi punya channelnya baru tahun ini. Dan ada beberapa yang nunjukin ke aku channel mereka. Aku nggak ninggalin komentar sih di channel mereka. Rada minder juga, mereka ini udah rata-rata udah monet gitu, udah lebih dari 1.000 subscribernya.
Dan mereka tuh spesifik banget video-videonya gitu. Ada yang cerita spesifik banget tentang apartemen gitu, ada yang hobi gunpla, sama tadi ada yang masak di rumah. Jadi memang aku tahu dia sebenarnya sekolah masak tapi berakhir di kantor kami karena keadaan gitu. Kata mereka sih YouTube itu bentuk investasi. Mungkin kalau bisa sampai gede nantinya ya bisa tambahan lah, karena kan biaya hidup sekarang makin mahal ya. Apa-apa naik, pajak juga naik gitu kan. Ya, dan mereka ngakunya jadi komunitas YouTuber pemula. Sebenarnya aku pengen ikut nimbrung, cuma karena jenis channel ini adalah nggak ada muka, terus juga ada beberapa alasan aku nggak nunjukin muka kan. Jadi akhirnya aku belum ngasih tahu mereka lah kalau aku juga punya channel gitu. Cuma aku sambil belajar dari mereka juga, biar lebih ngerti lah. Mereka sih ngakunya YouTuber pemula gitu kan, tapi maksudku tuh patokan pemula di YouTube nih apa sih gitu? Apakah subscribernya, apakah skill editingnya, atau lihat dari penghasilan kayak ada brand yang masuk atau enggak? Kadang kan ada yang subscribernya banyak tapi nggak pernah dapat brand deal gitu ya. Ada yang subscribernya aku lihat cuma 1.000-2.000 udah dapat brand dari apa kayak kosmetik, dari apa gitu ya, asal jangan judi online lah. Entahlah, aku pikir YouTube tuh rumit sebenarnya cara kerjanya. Walaupun aku baru berapa bulan mempelajarinya ya, gak intens gimana juga. Tapi kayak mengerti YouTube tuh seperti mengerti perempuan, sulit ditebak. Memang rumit gitu. Terus hari ini di kantor tuh sebenarnya ada kejadian yang cukup absurd gitu. Aku ceritain tadi, aku udah rekam. Harusnya pas ini keluar juga, harusnya pas video ini keluar yang itu juga udah keluar, tentang adalah aturan di kantor yang absurd gitu. Jadi aku jadiin short aja karena pendek sebenarnya. Itu udah rekam, itu baru ini sih tadi. Tapi hari ini nggak cuman soal aturan absurd itu. Jadi tadi aku sama beberapa teman kantor tuh dipanggil sama bos buat menjelaskan. Jadi di kantor tuh lagi ada perekrutan karyawan baru. Karena kan ada beberapa yang keluar. Di sesi sebelumnya juga aku ada bilang teman kantorku jelita ke New York gitu ya, karena sesuatu dan lain hal. Jadi ada beberapa posisi kosong dan kami buka lowongan. Bos bingung karena gaji yang kami tawarkan itu jauh di atas UMR, dan dia pengen minta penjelasan gitu. Bukannya kalau karyawan baru harusnya UMR gitu. Jadi aku jelasin sama teman-teman lah, tapi lebih banyak aku yang ngomong tadi sama bos. Ya aku bilang sama bos, kan kita nyarinya orang yang sudah berkeluarga. Ini bos tuh masalahnya kaya dari lahir. Jadi dari brojol keluar dari perut emaknya tuh udah kaya gitu. Jadi dia kayak nggak paham lah gitu. Otaknya bisnis banget tapi kayak rada-rada nggak ada empati gitu. Cuman ya namanya wajar gitu, namanya bos ya. Jadi aku coba jelasin ke dia, UMR itu kan upah minimum wilayah. Jadi kalau misalnya kalau di Jakarta kalau nggak salah sekarang 5 juta ya. Jadi kalau 5 juta itu tuh bukan kita gajinya 5 juta, enggak. 5 juta itu artinya impas. Jadi kalau misalnya kamu mau tinggal di Jakarta hidupnya nyaman berkecukupan, kamu butuh 5 juta. Jadi digaji itu harusnya setidaknya itu. Kan namanya minimum. Jadi ya paling batas bawah gitu. Artinya harusnya kalau kamu UMR ya sebenarnya itu impas, nggak ada yang ditabung, bahkan bisa kurang kalau kamu punya tanggungan gitu. Jadi UMR itu cukup untuk satu orang, bukan berkeluarga.
Makanya sedangkan kami cari karyawan yang sudah berkeluarga gitu. Jadi kalau udah berkeluarga nggak bisa nawarin UMR. Aku jelasin sama si bos. UMR itu berlaku kalau kita nyarinya fresh graduate yang baru lulus, pengalamannya baru dikit, atau ya single lah gitu. Jadi memang belum menikah. Tapi kalau udah menikah nggak bisa segitu. Karena dia kan pasti punya istri, istrinya belum tentu kerja, mungkin punya anak. Ditawarin segitu pasti nggak cukup. Jadi kalau kamu nggak tahu, belum tahu ya, perusahaan tuh, aku nggak tahu semua perusahaan sama atau enggak ya, tapi dari perusahaan yang aku pernah kerja, kalau kita nyari orang single, maksudnya kayak umur di bawah maksimal 25, belum menikah gitu, itu berarti perusahaan nyari kamu yang mau digaji rendah. Skill apa tuh, udahlah, kalau kita nggak ngomong orang dalamnya ya skill apa itu udah geser lah gitu. Jadi kalau nanya gaji itu sebenarnya formalitas, pasti misalkan pas wawancara kan biasa gaji yang kamu harapin berapa gitu ya, sebenarnya emang itu formalitas aja gitu, di kaminya udah ada budgetnya gitu. Nah kalau yang benar itu ketika dia udah berkeluarga. Jadi kalau misalnya dia udah berkeluarga, kita nanya dia maunya gaji berapa, diestimasi berapa, itu memang benar nego di situ. Jadi memang tetap ada budget, cuma budgetnya lebih fleksibel karena biasanya kan yang diajak wawancara itu dia udah punya pengalaman kerja lah, jadi udah ada nilai banding gitu. Nah kenapa ada yang milih berkeluarga, kenapa nggak semuanya milih single? Jadi karyawan yang udah berkeluarga itu biasanya lebih susah berhenti karena ada tanggung jawab. Jadi kayak ada keluarga, misalnya kan dia nggak bisa tiba-tiba berhenti karena nanti istri anaknya gimana. Tapi kalau misalnya single, apalagi masih muda kan, biasanya kalau mau berhenti aja. Nggak, mungkin masih ada orang tua, mungkin masih ada saudara yang bisa bantu, nggak ada tanggungan yang terlalu berat. Paling mentok biasanya tanggungan tuh kredit ya. Jadi lebih mudah untuk resign. Makanya ada posisi tertentu dicari memang yang sudah berkeluarga. Begitu. Jadi ya pas dijelasin ke bos, untungnya dia mau terima bahwa oh ya udah kalau memang kayak gitu. Yang penting sesuai lah, cari yang sesuai. Jadi digaji tinggi ya sesuaikan sama skillnya gitu. Dia tapi sesederhana itu sih. Kadang orang ternyata nggak apa ya. Kalau aku lihat kebanyakan tuh ternyata banyak orang yang memang nggak tahu kalau UMR itu sebenarnya benar-benar minimal. Jadi kebalikan kalau di banyak perusahaan ya kayak UMR itu batas atasnya, ya enggak, UMR itu minimal gitu. Jadi biasanya harus ada tunjangan lain lagi gitu loh. Jadi kayak dulu juga memang pada saat masuk yang ke perusahaan ini memang banyak perubahan yang aku ajuin gitu. Contoh kayak sales misalnya, sales ya gaji sama biaya transportasi beda dong. Jadi kalau misalnya kamu disuruh banyak berpergian lah kan, tenaga penjual begitu ya ditanggung. Kalau misalnya tidak disediakan kendaraan kantor, kalau kendaraan kantor diberikan contohnya mobil kan bensinnya ditanggung sama perusahaan, terus kayak spare part servisnya kan ditanggung sama perusahaan. Tapi kalau misalnya dia sendiri bawa motor sendiri misalnya, ya harus dikasih biaya bensin, bahan bakar gitu. Terus juga ada dikasih biaya servis, jadi kayak oli segala macem. Tapi di Indonesia ternyata banyak yang tidak menerapkan itu. Sama seperti karyawati kan, perempuan itu kan ada beberapa bagian tuh yang harus ketemu orang. Contoh kayak resepsionis atau ya bagian servis lah yang ketemu klien. Mau nggak mau kan dia harus tampil lebih rapi, terus dia ada biaya grooming gitu ya, jadi kayak make up segala macem gitu. Aku lihat di Indonesia tuh banyak yang nggak ada gitu. Yang baru ada kayak gitu kayaknya bank deh. Jadi aku ajuin dan akhirnya sekarang udah diterapin sih. Jadi kayak karyawati yang kerjanya ketemu klien, ya mereka ada uang make up. Itu tergantung kelasnya sih, tapi rata-rata paling nggak 500.000. Jadi untuk perawatan, untuk make up gitu. Terus mereka tiap 3 bulan tuh dapat baju baru gitu, jadi upah baju gitu.
Ada dua sistem, antara kamu minta uang cashnya gitu, jadi kayak misalnya dikasih jatah 750.000 per 3 bulan, atau kamu klaim reimburse gitu. Jadi kamu beli baju, nanti bawa notanya, kita reimbursein gitu. Banyak bos ya sebenarnya berpikir, wah ini mah biaya-biaya nggak penting gitu. Enggak, aku dulu bilang kasih deh 6 bulan, pasti beda hasilnya, pasti performnya naik. Kalau misalnya nggak naik, saya yang tanggung jawab deh, saya mundur gitu. Akhirnya dicoba dan iya jalan gitu, bawa sales jadi lebih rajin, kayak service kayak perempuan yang ketemu langsung sama klien juga lebih pede gitu, karena bisa pakai baju yang bagus, nggak mikirin harus hemat make up gitu. Oh iya, selain bank kayaknya hotel ada deh kasih itu, kayaknya temanku yang di hotel dapat kayak gitu. Memang perlu gitu. Oh ya, sama penerbangan juga gitu kayaknya, iya nggak sih? Kayaknya temanku satu pramugari dapat deh biaya kayak gitu. Soalnya aku kalau yang ini aku terapinnya sebenarnya karena waktu kerja di luar gitu, waktu nggak di Indonesia lah, semuanya sistemnya seperti itu. Tumben nih kayaknya udah banyak yang diomongin tapi masih dikit, apa aku ngomongnya kecepatan ya? Ternyata baru 16an menit gitu. Nggak ada kepikiran apa lagi sih. Tadi sih ada ini yang bahas soal perang takjil ya, aku nggak paham juga. Di aku tuh takjil ya gorengan gitu atau kue-kue lah, tapi kayaknya sekarang lebih beragam ya. Tapi ya mau gimana, pulang pulang kantor takjilnya udah pada habis, mungkin nantilah hari Sabtu atau Minggu baru kebagian. Kayaknya kemarin pas kayak kemana Sabtu Minggu kok aku nggak dapet ya apa aku nggak keluar ya kemarin. Tapi ya selama bulan Ramadan ini belum ada beli takjil sih, aku belum dapet. Iya dikasih ada lah, tapi kalau misalnya beli sendiri enggak kayaknya, karena pas pulang udah pada habis. Soalnya aku pulang di jalan aja biasanya udah berbuka gitu, udah buka puasa lah. Jadi ya nggak ada lagi yang jualan, paling ya jual makanan malam nggak beda lah gitu. Itu aja deh, udah nggak ada lagi yang kepikiran buat diomongin. Tapi sekali lagi rada kaget sih udah 82 subscriber. Kalau kamu salah satunya dan dengerin ini, makasih ya udah mau subscribe di channel ini. Semoga kamu menemukan manfaat di channel ini, dan atau setidaknya terhibur lah dari beberapa video yang udah aku berikan gitu, udah aku publikasikan. Ya segitu aja dulu, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia.